Selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini gue akan membahas 3 video paling berdarah yang ada di internet. Dan gue saranin jangan coba-coba dicari di situs Google, karena video ini sangat terlarang. Jadi lo tonton video ini sampai habis, bayangkan sensasinya, fokus sama omongan gue. Dan sebelum kita mulai, gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, dan kriminal. Dan juga like dan share ke teman kalian supaya mereka tahu apa yang lo tahu. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah brutal untuk malam hari ini. Pemenggalan kepala backpacker Maroko. Pada dini hari tanggal 17 Desember 2018 di Maroko, tepatnya di kaki Gunung Tubal dekat desa Imil, 2 orang Prancis yang menumpang truk membuat penemuan yang mengerikan. Mereka menemukan 2 mayat perempuan yang dipenggal. Mereka lalu menelpon pihak kepolisian. Lalu polisi pun segera diberitahu tentang tempat penemuan ini, dan polisi langsung meluncur ke TKP dan penyelidikan pun segera dilakukan. Karena kecerobohan salah satu dari pelakunya, orang-orang yang terkait dengan pembunuhan ini dengan cepat langsung diringkus dan ditangkap. Total ada 24 orang yang ditangkap terkait pembunuhan itu, dan kasus serta video mengerikan itu menjadi topik hangat di dalam politik serta memicu berbagai perdebatan agama. Banyak pembuat konten daring termasuk mereka yang memiliki kecenderungan politik meliput kasus pembunuhan ini yang sangat mengejutkan dunia karena kebiadaban mereka, dan Maroko akan segera bertindak memastikan untuk memberikan hukuman seberat mungkin kepada mereka yang melakukan hal tercela tersebut. Salah satu penghasil pendapatan utama dari Maroko adalah pariwisata, sehingga mereka harus terlihat bertindak dan menggambarkan bahwa mereka menganggap serius keselamatan pengunjung yang datang ke negara Maroko. Jadi seorang tersangka, yakni bernama Abdarrahim Khaili, dengan cepat ditangkap setelah insiden itu. Setelah polisi menemukan tanda pengenal di tenda korban yang ditinggalkan oleh tersangka, 3 tersangka tambahan yakni Abdad Aoud, Rashid Afati, dan Younes Wed kemudian ditangkap oleh kepolisian saat dia menaiki bus awalnya selama jam-jam sibuk pagi di kota terdekat Marrakesh. 3 tersangka itu tertangkap membawa senjata tajam. Abdazamad Aoud diduga sebagai pemimpin kelompok tersebut, dan keempat pria itu telah merekam video seminggu sebelum pembunuhan terjadi, di mana mereka mengikrankan kesetiaan kepada ISIS. Para pembunuh telah sepakat untuk melakukan aksi teroris terhadap badan keamanan atau turis asing sebelum memutuskan untuk pergi ke wilayah Amil untuk mencari orang asing lagi. Dan disinilah mereka menjadi sasaran 2 orang backpacker. Para pembunuh juga merekam pembunuhan dan mengunggah video itu secara daring. Tak lama setelah pembunuhan, polisi Maroko kemudian melakukan penangkapan tambahan terhadap orang-orang yang diyakini memiliki hubungan dengan para tersangka. Total ada 24 orang yang diadili di dekat Rabat di Maroko. Dari mereka yang didakwa, 23 tersangka adalah warga negara Maroko dan dari markas, dan 1 orang adalah warga negara Swiss Spanyol yang pindah agama menjadi Muslim. 3 dari mereka didakwa dengan pembunuhan dan 23 lainnya atas berbagai tuduhan teroris. Pada bulan Mei 2019, salah satu tersangka mengakui telah membunuh salah satu wanita. Dia sebelumnya dipenjara karena berusaha bergabung dengan ISIS di Suriah, tetapi dibebaskan pada tahun 2015. Pada bulan Juli 2019, 15 tersangka lainnya juga ditangkap karena diduga terlibat dalam pembunuhan berencana. 3 pelaku utama semuanya dijatuhi hukuman mati. Mereka mengajukan banding atas hukuman ini, namun banding ini dengan cepat ditolak.
Perlu dicatat, meskipun hukuman mati masih berlaku di Maroko, eksekusi belum dilakukan juga sejak 1993. Pada tanggal 28 Februari 2023, Abderrahim Khailani mendekam di sel penjaranya, yang lain masih menunggu eksekusi mereka. Korban malang dalam kasus tragis ini adalah seorang wanita Denmark berusia 24 tahun, yakni Louisa Yerson, dan seorang wanita Norwegia berusia 28 tahun, yakni Maren Ulat. Pasangan itu adalah mahasiswa di Universitas Norwegia Tenggara, di mana mereka belajar rekreasi luar ruangan dan bimbingan alam untuk menjadi pemandu wisata. Mereka dengan cepat menjadi teman yang terikat karena minat mereka yang sama dalam perjalanan para wisata dan olahraga. Mereka tiba di Maroko pada tanggal 9 Desember sebagai turis dengan tujuan untuk trekking dan mengejar pengalaman. Menurut Ibu Jesperson, kedua wanita itu pertama kali tiba di kota Marrakesh sebelum dia melakukan perjalanan ke wilayah Emal di pegunungan Atlas. Sedikit yang diketahui pasangan itu bahwa pembunuh itu malah sudah duluan tuh berada di daerah tersebut untuk mencari korban. Mereka menghabiskan 4 hari di daerah itu dengan berjalan kaki. Si pelaku ini sering mengintai turis-turis yang sempurna, meskipun kelompok yang mereka temui terlalu besar atau mereka ditemani oleh pemandu lokal. Tapi lain halnya dengan Louisa dan Maren. Mereka tidak ada pemandu dan ditambah lagi dia berdua adalah seorang wanita. Di daerah tersebut mereka memilih para wanita sebagai korban mereka karena mereka tidak bersama pemandu dan cukup terisolasi dari peradaban. Kelompok yang dipimpin oleh Abzaza Madaoud melihat tenda gadis-gadis itu di hutan belantara, dan mereka kemudian melakukan tindakan barbarisme yang sangat mengerikan. Menurut laporan Abdisamad Aoud, itu dilakukan untuk pembunuhan pada video, sementara Rashid Arti adalah orang yang memfilmkan tindakan mengerikan itu atau yang merekam video. Videonya sulit ditonton dan gue mohon pada kalian jangan sekali-sekali mencari video ini. Banyak yang mengklaim itu adalah video pemenggalan kepala terburuk yang ada di internet. Klip itu sendiri pendek, hanya 1 menit 16 detik. Namun itu tidak membuatnya lebih mudah untuk ditonton. Saat lo menonton videonya, lo bertemu dengan pemandangan bidikan gaya pop dari salah satu pembunuh yang menyalakan kamera. Dan dia memegang apa yang tampak seperti senter untuk menerangi area tersebut. Apa yang lo lihat sangat mengerikan. Bagi pria itu, sebelum rekaman tampaknya mereka menyeret salah satu wanita malang itu keluar dari tendanya. Jadi yang dia berada di luar tenda, wanita itu pun berbaring tengkurap. Seorang pria terlihat memegang parang setajam silet dan dia memotong gadis malang itu di bagian belakang lehernya yang mengiris maju mundur. Ini menyebabkan korban mengeluarkan jeritan singkat tapi mengerikan. Itu sangat bergema di malam hari, cuma teriakan dia yang terdengar. Saat bila itu memotong maju mundur di bagian belakang lehernya, dia terus berteriak dan secara naluriah dia berbalik untuk menghentikan pemotongan di bagian belakang lehernya. Orang yang merekam kemudian meletakkan sepatu bot di atas wajah korban untuk meredakan jeritan serta menahan kepala korban di tempatnya untuk mencegahnya bergerak. Pembunuh yang memegang parang kemudian mengambil kesempatan untuk mengiris tenggorokan wanita malang itu. Bilah parang memotong dengan sangat cepat dan dalam hitungan beberapa detik telah memotong seluruh tenggorokannya. Tidak ada lagi jeritan mengerikan, sebaliknya yang lo dengar hanyalah pembunuh berbicara dengan suara napas yang mengerikan. Suara napas seperti mendesis begitu tenggorokan dipotong. Pembunuh kemudian menggunakan parang untuk memotong melalui sumsum tulang belakang dan dia membacoknya. Dan hanya dalam beberapa tebasan dia memenggal kepala wanita itu sepenuhnya. Sudut kamera berubah dan pada titik ini lo melihat bahwa korban berdarah tepat di luar tenda. Si pembunuh mengambil kepala itu sebentar sebelum menjatuhkannya di sebelah mayat yang berdarah. Orang yang merekam kemudian menjauh dari tempat kejadian dan dia bergerak di sekitaran tenda ke dalam. Lo kemudian melihat pria lain meraih ke dalam tenda dan kemudian mengeluarkan kepala terpenggal lainnya sebelum jatuh ke tanah. Di luar tenda video berakhir. Korban yang terbunuh dalam video gue yakin adalah
morin ulat, meskipun gue bisa saja salah selama dalam menerka video ini. Salah satu pembunuh dapat didengar mengatakan balas dendam untuk saudara kita di Haen yang mengacu pada pertempuran Haijin Desember 2018 di Suriah. Terus terang, klip itu sendiri benar-benar menyedihkan. Konteksnya, jeritannya, dan sifat grafis dari video membuatnya sangat sulit untuk ditonton. Nomor 2. Insiden La Rusia. Pada bulan November 2020 ada sebuah kejadian mengerikan di sebuah konstruksi di negara Rusia. Bagi kalian di luar sana yang tinggal di Inggris atau bahkan di Amerika Serikat, dan jika kalian pernah bekerja kasar atau serabutan, gue yakin kadang-kadang ya kalian merasa frustasi dengan persepsi peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlebihan, yang menghalangi pekerjaan kalian setelah tumbuh bekerja di berbagai lokasi konstruksi. Gue tentu dapat membuktikannya meskipun mereka membuat pekerjaan kita lebih lama. Kasus-kasus seperti ini membuat lo menyadari bahwa peraturan tersebut memang sangat penting. Pada daftar ini tentu saja salah satu video gore yang paling dikenal secara online, dan itu juga salah satu video kecelakaan paling terkenal di internet. Itu setara dengan video jungkir balik menyelam yang terkenal. Video tersebut muncul dari wilayah Testan, Rusia, yang umumnya dikenal sebagai Tataria. Klip tersebut muncul selama November 2020 dan kemudian menjadi viral karena sifatnya yang grafis dan unik. Meskipun sifat klip tersebut mengejutkan dan meskipun menjadi viral, hampir tidak ada informasi tentang korban atau keadaan di sekitar kecelakaan tragis itu. Semua yang berhasil gue peroleh secara online adalah bahwa korban kecelakaan itu adalah seorang pria berusia 56 tahun bernama Morat, dan nama belakangnya sepengetahuan gue belum dipublikasikan. Kecelakaan itu diliput oleh jaringan berita lokal di wilayah tersebut, dan selama wawancara TV, tetangga Morat menggambarkannya sebagai pria baik yang selalu ramah. Morat sudah bercerai, tetapi dia memiliki 2 orang anak dengan mantan istrinya, seorang putra dan seorang putri. Putranya masih tinggal bersama Morat pada saat kematiannya. Morat bekerja di gudang untuk perusahaan konstruksi bernama Air Company, dan dia terutama bekerja dengan logam. Setelah kematiannya, penyelidikan oleh otoritas Rusia menemukan bahwa Morat pada saat kematiannya tidak mengenakan pakaian keselamatan yang relevan sebelum menggunakan mesin, dan ini telah dinyatakan sebagai alasan kecelakaan. Insiden mengerikan itu menghasilkan video berdurasi 1 menit 29 detik yang merinci kecelakaan, dan ada juga setidaknya 7 gambar akibat yang kurang dikenal yang semuanya sangat gamblang untuk dipublis. Gambar-gambarnya sulit dijelaskan, tetapi pada dasarnya mereka menunjukkan bagian-bagian tubuh berserakan di seluruh gudang. Satu gambar tampaknya menunjukkan tulang fema korban yang telah dilucuti dari semua dagingnya. Gambar lain juga menunjukkan apa yang tampak seperti gigi bawah korban, dan yang lain tampaknya menunjukkan tengkoraknya yang hancur, yang telah benar-benar dilubangi. Gambar-gambar itu sebenarnya jauh lebih gamblang daripada video sebenarnya, karena kualitas rekaman yang buruk sehubungan dengan klip itu sendiri itu agak jelas meskipun brutal. Video diambil dari rekaman pengawas gudang dan sedikit berbintik, tampaknya juga direkam oleh perangkat sekunder, yang berarti rekaman itu diputar di monitor dan rekaman kemudian direkam lagi oleh perangkat seluler. Seorang pria dapat terdengar berbicara dan bereaksi terhadap video saat dia menontonnya. Saat lo memutar klip itu, lo melihat Morat bermain-main dengan mesin dan dia tampaknya tidak mengenakan pakaian yang sesuai. Dia mengenakan apa yang tampak seperti jumper longgar. Dia menghabiskan 30 detik pertama atau lebih dari video pada dasarnya memutar mesin yang dia lakukan. Lo melihat tiang mesin berputar dan pada titik ini Morat berjalan menjauh dari mesin itu. Tampaknya untuk mengambil sesuatu dari mesin itu. Mungkin sebuah alat. Dia kemudian mengambil mesin LA yang sekarang berputar. Dia kemudian tampaknya meraih V yang sedang beroperasi. Dalam sepersekian detik, lengan bajunya kemudian tersangkut di tiang yang berputar, dan lengannya tersangkut di mesin selama beberapa detik.
Murad tidak bisa bergerak karena tangan dan lengannya benar-benar tersangkut. Tetapi pada titik ini, tampaknya ada harapan bahwa Murad dapat diselamatkan. Namun sayangnya, tidak ada rekannya yang terlihat dalam rekaman itu. Jadi tidak ada yang mematikan mesin sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Sebelum ada yang dapat membantu secara tiba-tiba, pria itu kemudian tersedot ke dalam mesin dan pada dasarnya seluruh tubuhnya berputar di sekitaran tiang dengan sangat cepat. Saat anggota tubuhnya membentur tepi mesin, Lo melihat potongan-potongan daging berterbangan ke dalam gudang. Saat mesin terus berputar, putarannya semakin cepat karena semakin banyak bagian tubuh dan potongan daging berterbangan dari tubuh Murad. Mungkin karena beratnya semakin berkurang, anggota tubuh pria itu akhirnya terputus dan pada titik ini, mesin hanya memompa keluar kabut darah menodai area di sekitarnya. Lalu tiba-tiba lebih banyak potongan daging, tulang, dan isi perut sekali lagi berterbangan keluar dari mesin. Itu adalah seluruh tubuh Murad. Tubuhnya seperti ayam disuir-suir dan bertebangan kemana-mana. Itu adalah pembantaian total dan mutlak. Video berakhir saat salah satu rekannya akhirnya mematikan mesin. Tetapi dia menyadari sudah terlambat dan bahasa tubuh rekannya menyampaikan rasa kaget yang dia alami. Dalam salah satu gambar setelah kejadian yang disebutkan terakhir, jadi Lo benar-benar melihat organ atau potongan daging yang benar-benar tergantung pada sepotong lembaran logam. Dan itu tergantung pada sehelai daging. Gue bahkan tidak tahu apa itu bisa jadi. Itu hanya sepotong daging, bisa jadi organ, atau bahkan bisa jadi bagian dari tulang dadanya. Serpihannya udah nggak dapat dikenali karena udah bercerai-berai seperti Lego. Sayangnya klip dalam beberapa tahun terakhir telah digunakan oleh Ed Gallows untuk mengejutkan pemirsa yang tidak menaruh curiga di aplikasi seperti TikTok. Videonya brutal dalam segala hal, tapi pada akhirnya itu adalah peringatan bagi mereka yang bekerja di profesi berbahaya. Kehilangan konsentrasi sepersekian detik dapat menyebabkan kematian. Tebing itu juga menimbulkan pertanyaan apakah ada argumen normal untuk rekaman seperti itu. Tentu saja beberapa akan melihatnya murni kecelakaan. Di sisi lain itu pasti dapat digunakan untuk menekankan pentingnya memastikan lingkungan kerja yang aman. Nomor 3. Brazilian Blood File. Pada tahun 1990 ada sebuah geng di Sao Paulo, Brazil bernama Geng Komando Ibu Kota. Dalam kasus yang nomor 3 ini kemungkinan adalah ulah dari geng ini karena gue melihat komentar yang ada. Seperti Meksiko, Brazil juga menderita dengan infestasi geng kriminal yang sangat kejam, yang sebagian besar bekerja dalam perdagangan narkoba terlarang. Tetapi seperti halnya dengan Meksiko, geng-geng di Brazil telah terus mencampuri urusan lain termasuk penculikan, pemerasan, perampokan, pembunuhan untuk disewa, dan prostitusi legal atau IL. Sayangnya, geng-geng kriminal di Brazil tidak menjaga kekerasan yang tergandung di dunia. Bahwa kriminal pada kenyataannya, mereka sangat sering menjadi korban lokal di lingkungan tempat mereka beroperasi. Seperti halnya kartel di Meksiko, geng-geng Brazil juga telah menangkap taktik kekerasan hiper yang dipersenjatai pertunjukan. Kekerasan di depan umum adalah hal biasa di daerah yang dipenuhi geng, seperti halnya pembuatan film pembunuhan mengerikan terhadap anggota geng lawan. Semua ini tentu saja untuk menyebarkan rasa takut di antara mereka yang berani melawan mereka. Geng kriminal paling terkenal di Brazil adalah Premier Komando Ibu Kota, yakni Komandan Velo serta Donor Familia. Semua geng ini telah membanjiri internet dengan gambar dan video yang sangat grafis. Namun terlepas dari kebobrokan geng-geng ini dan video yang telah mereka hasilkan selama bertahun-tahun, mereka tidak melakukannya karena alasan apapun mendapatkan jenis perhatian yang sama seperti rekan-rekan mereka di Meksiko. Menurut gue, video ini termasuk dalam video terburuk dari negara Brazil. Banyak yang menjuluki video tersebut dengan judul Hutan Manusia atau judul yang mirip. Dan setelah menonton video tersebut, gue dapat melihat mengapa klip itu sendiri berdurasi 1 menit 50 detik dan telah direkam
di lokasi seperti hutan. Selama jam-jam malam saat lo memutar klip tersebut, kita akan melihat korban yang tangannya telah diikat dengan tali dan mulutnya disumpal dengan kain. Dia juga telah ditempatkan di kuburan dangkal yang baru digali. Yang berdiri di depan korban adalah seorang pembunuh bayaran yang secara tidak menyenangkan membawa beliung tua yang berkarat. Selama beberapa detik, kamera berfokus pada wajah korban dan wajahnya menggambarkan teror yang pasti dia rasakan saat itu. Matanya berair, dia tampak hampir menangis dan dia bahkan hampir tidak berani untuk menatap calon pembunuhnya. Dia benar-benar pasrah pada nasibnya. Para pembunuh bayaran dapat didengar berbicara di antara mereka sendiri, mungkin mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan pada pria yang tidak berdaya itu. Mereka juga berbicara dengan seseorang di radio, mungkin seorang komandan faksi berpangkat tinggi. Kamera terus fokus pada wajah korban sebelum si pembunuh dengan beliung kemudian mengarahkan ujung bilah beliung beberapa sentimeter dari wajah korban. Secara naluriah, korban menutup matanya. Dia menyadari waktunya sudah hampir habis. Lalu tiba-tiba hitman yang memegang beliung mengayunkannya ke belakang dan kemudian mencoba untuk menusukkannya ke wajah korban. Namun dia meleset dan benar-benar mengenai dahinya. Itu tidak menembusnya secara harfiah yang memantul dari tengkorak yang menyebabkan luka sayatan besar. Dan luka mulai membengkak. Seketika pukulan pertama menyebabkan korban membuka matanya, tetapi dia tidak berteriak. Si pembunuh sekali lagi mengayunkan beliung ke belakang sebelum kemudian sekali lagi mengayunkannya ke korban. Kali ini ujung beliung menembus mata kiri korban dengan bilah menusuk ke rongga mata. Si pembunuh kemudian bergulat dengan bebas sebelum melakukan ayunan lain. Sekali lagi beliung meluncur dari tengkorak, tetapi kali ini sebagian merobek sepotong daging dari sisi kanan dahi korban. Dia kemudian mengayunkan beliung lagi. Kali ini dia mengenai sisi kiri dahi korban. Namun kali ini ujung beliung sedikit menembus tengkorak itu. Beliung itu tersangkut dan si pembunuh bergulat untuk melepaskannya lagi. Begitu dia melakukannya, seperti yang kita harapkan, dia mengayunkan beliung ke belakang dan sekali lagi mengenai korban di sisi kiri dahi. Namun kali ini beliung benar-benar menembus tengkorak dan bilah logam dengan jelas menusuk jauh ke dalam otak pria itu. Gue harus mengatakannya, ketika beliung membuat koneksi dengan korban, kepala itu menyebabkan suara funding paling memuakkan. Lo mendengar hitman tertawa saat beliung tertancap di kepala pria itu. Si pembunuh dengan mudah mencabut beliung dan kemudian menyerang pria di tempat yang sama lagi. Sekali lagi menembus tengkorak, mungkin karena saraf korban, kemudian mengangkat tangannya ke dadanya. Si pembunuh kemudian memukul korban 2 kali lagi di sisi kiri dahi. Pada satu kesempatan dia harus gemetar keras untuk mengeluarkan beliung. Dan setelah serangan terakhir ini menyebabkan sungai darah besar bocor dari lubang di tengkorak pria itu. Sulit untuk dijelaskan, tetapi cara korban terbaring di kuburan telah membuat sandaran lengannya dekat dengan sisinya. Jadi pada dasarnya ini menciptakan area darah menarik darah bocor dari lubang besar di tengkorak pria itu dengan kecepatan yang cepat sedemikian rupa sehingga kita benar-benar dapat mendengarnya mengalir seperti keran air yang dibiarkan pada tekanan rendah. Itu adalah suara aliran konstan, bahkan hitman tampak terkejut karena banyaknya darah yang mengalir. Dan mereka hanya berhenti dan menatap mereka, hanya merekam apa yang terjadi dan berbicara di antara sendiri. Butuh waktu sekitar 30 detik untuk suara darah mengalir yang konstan. Dan pada titik ini ada genangan darah besar di kuburan. Sisi kiri tengkorak seorang pria telah hancur total dan dilubangi oleh beliung. Dan video pun berakhir. Seperti untuk orang yang merekam memperbesar genangan darah yang berisi gelembung seperti untuk video beliung. Video ada beberapa yang direkam oleh geng Brazil, tetapi dalam hal sifat vital murni dari klip ini, yang ini mungkin yang terburuk dalam hal geng. Gue tidak sepenuhnya yakin, tetapi gue telah melihat beberapa komentar online menyindir bahwa itu adalah pekerjaan geng Prero Komando de Capital.
So, jadi itu adalah 3 video berdarah yang berasal dari internet. Dan gue udah mual dan udah nggak kuat. Komen lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan see you on the next video and bye.